salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Yeni Oktavia SEMAK. Saya merupakan dosen tetap pada program studi D3 Akuntansi, Departemen Vokasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Melalui video ini, saya ingin menampilkan video proses pembelajaran pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah yang akan saya sajikan yaitu Akuntansi Keuangan Lanjutan. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS pada program studi D3 Akuntansi. Secara reguler, mata kuliah ini ditawarkan pada semester ganjil untuk mahasiswa semester 5. Namun berdasarkan kebutuhan akademik mahasiswa dan persetujuan dari Wakil Dekan 1, mata kuliah ini akhirnya dibuka khusus untuk semester genap 2025 dan 2026 melalui skema special offering, sehingga pelaksanaan perkuliahan ini dengan peserta mahasiswa yaitu 8 orang. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan dirancang untuk mencapai 4 capaian pembelajaran lulusan dari 8 CPL yang telah ditetapkan oleh program studi. CPL pertama yaitu mahasiswa diharapkan mampu untuk menyusun dan menganalisis laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. CPL kedua mampu untuk memahami aturan komersial atas suatu transaksi, dampak pajak yang ditimbulkan, ketentuan hukum bisnis yang harus diikuti, dan aturan pasar modal yang harus dipatuhi. CPL keempat mampu untuk menyajikan berbagai informasi akuntansi untuk perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan manajemen, dan perbaikan berkelanjutan. CPL ketujuh mampu untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan dan bekerjasama dalam tim. Keempat CPL tersebut menjadi landasan dalam penyusunan capaian pembelajaran mata kuliah dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan. Adapun 9 CPMK pada mata kuliah ini yang didistribusikan ke dalam 16 pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan tatap muka dan 2 pertemuan tatap muka yang terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 9 CPMK pada mata kuliah ini yaitunya, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sifat kemitraan, pembentukan operasi, dan pembagian laba rugi untuk entitas kemitraan. CPMK kedua yaitu mahasiswa mampu melaksanakan proses likuidasi kemitraan, baik likuidasi sekaligus maupun likuidasi bertahap. CPMK ketiga, mahasiswa mampu untuk menghitung laba kotor atas penjualan cicilan serta mencatat laba kotor baik dengan metode pengakuan laba kotor saat dijual maupun metode pengakuan laba kotor saat dibayar. CPMK keempat, mahasiswa mampu untuk menjelaskan alasan dan perbedaan metode ekspansi bisnis dan jenis akuisisi dan memahami standar terkait akuisisi. CPMK kelima, mahasiswa mampu untuk membuat perhitungan dan menyiapkan entry jurnal pembentukan badan usaha serta entry jurnal ketika ada diferensial, goodwill, dan juga bargain purchase. CPMK keenam, mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh kepemilikan dan kontrol terhadap akuntansi untuk investasi dan menggunakan kedua metode investasi nilai wajar dan equity method dalam pencatatan investasi. CPMK ketujuh, mahasiswa mampu membuat perhitungan dan menyiapkan entry konsolidasi dasar untuk konsolidasi sederhana serta menyiapkan kertas kerja konsolidasi. CPMK ke-8, mahasiswa mampu menjelaskan kegunaan dan batasan laporan keuangan konsolidasi dan menjelaskan perbedaan proses konsolidasi ketika anak tidak dimiliki sepenuhnya. CPMK ke-9, mahasiswa mampu membuat perhitungan untuk konsolidasi anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya tetapi diakuisisi melebihi nilai bukunya dan bagaimana perlakuan atas diferensial, positif, maupun akuisisi dengan bargain purchase. CPMK tersebut didistribusikan ke 16 pertemuan di mana terdapat 14 pertemuan tatap muka proses pembelajaran dan 1 pertemuan untuk ujian tengah semester dan 1 untuk ujian akhir semester. Pada pertemuan pertama, mahasiswa akan belajar terkait dengan konsep kemitraan, sifat kemitraan, pembentukan dan operasi kemitraan, di mana diawali dengan pengantar kuliah berupa pengenalan RPS dan peraturan selama perkuliahan. Pada pertemuan kedua, mahasiswa akan belajar terkait dengan operasi perusahaan untuk para mitra, modal, dan metode pembagian untung dan rugi. Pertemuan ketiga, mahasiswa akan belajar perubahan keanggotaan dalam kemitraan. Pertemuan keempat, realisasi aset non-kas, perhitungan laba kotor, dan penjualan cicilan.
Pertemuan kelima, proses likuidasi sekaligus atau yang dikenal sebagai lamsam, laporan realisasi dan likuidasi kemitraan. Pertemuan keenam, proses likuidasi bertahap atau installment, laporan realisasi dan likuidasi kemitraan serta schedule of safe payment. Pertemuan ketujuh, mahasiswa akan belajar kombinasi bisnis, metode ekspansi bisnis, standar akuntansi untuk akuisisi, bentuk kombinasi bisnis, dan akuntansi akuisisi nilai wajar versus nilai buku. Pertemuan ke-8, mahasiswa akan ujian tengah semester. Pada pertemuan 9, mahasiswa akan belajar investasi antar perusahaan dan konsolidasi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki tanpa perbedaan harga atau diferensial. Pada pertemuan ke-10, materi berupa konsolidasi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki yang diakuisisi dengan harga lebih tinggi dari nilai buku atau dengan diferensial. Pertemuan ke-11, konsolidasi anak perusahaan yang kepemilikannya kurang dari sepenuhnya yang diakuisisi dengan harga lebih tinggi dari nilai buku. Pertemuan ke-12, transaksi antar perusahaan untuk akun inventory. Pertemuan ke-13, transfer antar perusahaan untuk akun aset tidak lancar. Dan pertemuan 14, utang antar perusahaan. Pertemuan ke-15, review dan kuis. Dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan pendekatan case-based method yang menekankan pada analisis penyelesaian kasus-kasus akuntansi yang relevan dan realistis sesuai dengan praktik profesional. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengintegrasikan pemahaman konseptual dengan penerapan teknis secara profesional khusus untuk akuntansi, kemitraan, dan kombinasi bisnis. Aktivitas pembelajaran meliputi pemaparan konsep oleh dosen, kemudian diskusi interaktif, dan juga pelaksanaan dan penyelesaian kasus. Bobot penilaian untuk setiap asesmen yaitu ujian tengah semester sebesar 25%, case-based method sebesar 30%, UAS sebesar 25%, tugas 10%, dan keaktifan 10%. Referensi yang digunakan untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan yaitu buku Advanced Financial Accounting edisi ke-12 penulis Christensen dan buku akuntansi keuangan lanjutan penulis Ibu Dwi Martani. Media yang digunakan selama proses pembelajaran yaitu website iLearn. Pada iLearn ini, mahasiswa akan melakukan absensi secara mandiri, kemudian penguploadan tugas dan juga instruksi-instruksi lainnya selama perkuliahan secara online. Selanjutnya, saya akan menampilkan video cuplikan pembelajaran bersama mahasiswa untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan pada kelas A-SO dengan jumlah mahasiswa 8 orang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, teman-teman. Hari ini kita masuk ke pertemuan 13. Sesuai dengan susunan RPS, hari ini kita masuk ke topik yaitu transfer antar perusahaan terkait dengan aset tidak lancar. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita, Ibu mau recall dulu materi yang sudah dipelajari di akuntansi keuangan menengah. Siapa yang bisa jawab? Aset tidak lancar itu terdiri dari apa saja? Oke, silakan. Aset tetap. Namanya siapa? Kainara. Silakan Kainara. Ada aset tetap, aset tidak berwujud, investasi jangka panjang. Oke, betul. Ada aset yang pertama tadi aset tetap, kemudian investasi tidak lancar dan Aset tidak berwujud. aset tidak berwujud. Oke, ada yang lain? Oke, bagus. Masih ingat ya dengan materi yang ada yang sudah dipelajari di akuntansi keuangan menengah. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, teman-teman itu diminta untuk memahami dan menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan transfer intercompany aset tidak lancar atau aset jangka panjang. Nah, kemudian teman-teman harus bisa membuat jurnal terkait dengan hubungan antara induk dan anak. Oke. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman harus bisa membuat jurnal terkait dengan hubungan antara induk dan anak atau jurnal metode ekuitas antara perusahaan induk dan anak untuk aset tanah. Dan yang ketiga, itu teman-teman harus membuat jurnal terkait dengan aset yang dapat disusupkan antara induk dan anak. Dan yang terakhir, teman-teman harus menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Baik, kita masuk ke pembahasan kita yang pertama. Di sini aku mau nanya,
transaksi upstream itu apa saja dan downstream itu apa saja. Kita bagi dua di sini, silakan yang di sini boleh dijelaskan apa itu transaksi upstream. Boleh Rivo? Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan transaksi upstream, yaitu ketika perusahaan anak itu menjual Anda melakukan penjualan kepada induk. induk. Oke. Nah, di dalam sebuah grup, yaitu arah penjualannya kepada induk, sehingga penjualan tersebut disebut sebagai penjualan upstream ya. Oke. Nah, sekarang downstream sell. Boleh kelompok ini silahkan. Namanya siapa? Hanifah, silakan Hanifah. Downstream itu adalah transaksi antara induk ke anak, di mana dia itu menjual aset ataupun persediaannya ke anak. Jadi arah transaksinya ke bawah. Oke, betul sekali. Siapa namanya? Hanifah dan juga Rivo berita merupakan aplikasi induk dan anak itu ada dua jenis transaksi. Yang pertama itu adalah transaksi downstream. Transaksi downstream itu adalah ketika induk perusahaan itu melakukan penjualan kepada anak. Nah, sebaliknya untuk transaksi downstream itu merupakan transaksi penjualan yang dilakukan anak kepada induk. Transaksi tersebut, nah salah satunya jual beli persediaan. Nah, kemudian yang kedua, kalau seandainya antara induk dan anak itu memberikan jasa, memberikan jasa, baik anak yang memberikan atau induk yang memberikan kepada masing-masing. Nah, yang ketiga, penjualan aset tetap itu bisa saja anak melakukan penjualan aset tetap ke induk dan induk melakukan penjualan ke anak. Nah, dari tiga transaksi ini, setiap yang namanya penjualan pasti ada menghasilkan untung atau rugi. Nah, terkait dengan untung rugi, siapa yang bisa menjelaskan? Apabila dalam satu periode, dari transaksi intercompany, induk ke anak atau sebaliknya, terjadi transaksi penjualan inventory atau aset tetap dan menghasilkan untung, nah ternyata inventory tersebut dan aset tetap tersebut masih dipegang oleh si pembeli di dalam grup. Maka keuntungan yang disebabkan oleh transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi. Oke, silakan Rivo nomor 1. Baik, untuk kategorinya unrealized. Oke, betul sekali. Oke, tepuk tangan. Masih dipegang oleh salah satunya. Nah, ketika transaksi tersebut masih belum keluar dari grup, efek yang dimunculkan dari transaksi tersebut, untung atau rugi. Nah, untung atau rugi tersebut dikategorikan sebagai unrealized gain atau unrealized income. Nah, seperti itu. Bisa dipahami teman-teman semuanya? Bisa. Oke, kita lanjut. Anak ini, mereka sehari-hari dari 1 Januari sampai 31 Desember, mereka berjalan sendiri-sendiri. Contohnya, siapa bisa menyebutkan contoh perusahaan induk di Indonesia? Katakan aja dulu, boleh? Oke, Ramda, silakan. Iya, PLN. Nah, itu contohnya satu perusahaan induk PLN. Oke, anak dari perusahaan PLN. Iya, Indonesia Power. Nah, jadi ini contoh PT PLN. Nah, kemudian ini adalah PT Indonesia Power. Nah, PT PLN menghasilkan energi, PT Indonesia Power mendistribusikan energi. Dan memang ada beberapa unit Indonesia Power ini yang mereka juga menghasilkan energi. Contohnya PT Indonesia Power yang ada di Labuan Ratu, itu mereka juga punya pembangkit sendiri. Nah, tetapi in normal bisnis mereka berjalan sendiri sampailah mereka akhirnya di setiap akhir tahun 31 Desember apa yang mereka lakukan? Ya, sama-sama menyiapkan laporan keuangan konsolidasi menghasilkan satu grup. Jadi kalau di buku Christensen istilah yang digunakan adalah as if they are
a single entity. Padahal mereka ada dua kan, dan juga anak-anak yang lain. Nah, tetapi ketika mereka membuat atau menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan mereka ini adalah as if they are as a single entity, satu entitas. Nah, seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Nah, oke, kita lanjut. Dan anak mereka juga melakukan transaksi selama periode berjalan, betul? Betul. Ada penjualan persediaan, penyediaan jasa, dan juga penjualan aset. Nah, transaksi ini harus kita apakan? Iya, betul sekali, keren sekali. Kita harus melakukan eliminasi. Jadi nanti akan ada jurnal-jurnal eliminasi. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas terkait dengan downstream sale atau penjualan induk ke anak. Kita langsung masuk ke contoh soal. Oke. Kalau di slide ini silakan kita baca ya. Asumsikan bahwa Fearless menjual peralatan pada Special Food pada tanggal 31 Desember seharga $7.000 sebagai berikut. Oke. Nah, contoh soal ini kita gunakan dari contoh soal pada bab-bab sebelumnya, di mana Fearless adalah induk, Special Food merupakan anak. Oke. Nah, di tanggal 31 Desember menjual kepada anak seharga $7.000. Kita baca lagi soal berikutnya. Peralatan tersebut awalnya dibeli oleh Fearless seharga $9.000. Nah, jadi Fearless ini jual ke anak $7.000. Nih, induk ke anak jual $7.000. Nah, aset yang dijual $7.000 ini sebelumnya dibeli dengan harga $9.000 dari pihak ketiga. Iya betul, pihak ketiga. Nah, ini $9.000. Nah, kita baca lanjut soalnya. 3 tahun sebelum dijual kepada Special Food pada tanggal 31 Desember 2001. Jadi ini 31 Desember 2001 dan penjualan ke Special Food kapan? 13 Desember. Oh sorry, yang ini 2000 dan ini adalah 31 Desember 2001. Oke. Nah, jadi sebelum Fearless menjual ke Special Food, berapa lama si Fearless ini megang aset? 3 tahun. 3 tahun. Oke, lanjut. Asumsikan bahwa peralatan tersebut telah disusutkan selama masa manfaatnya yang diperkirakan selama 10 tahun menggunakan garis lurus tanpa nilai sisa. Oke, nah bagaimana kita menjawab soal ini? Kita lanjut. Nah, jadi ya teman-teman, ini untuk teman-teman perhatikan pada saat nanti menjawab soal, oke? Yang harus teman-teman lakukan ketika menjawab soal ini adalah yang pertama, teman-teman harus bisa membuat jurnal untuk masing-masing perusahaan, baik Fearless ataupun Special Food. Oke, nah itu jurnal terkait dengan pembelian aset dan penjualan aset. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman harus bisa membuat jurnal metode ekuitas. Jurnal metode ekuitas adalah jurnal terkait dengan hubungan antara induk dengan anak. Oke, baik teman-teman. Jadi yang pertama kita akan membuat jurnal terkait dengan transaksi aset tetap. Oke, kita mulai dari Hanifah. Silakan Hanifah. Apa jurnal yang harus dicatat oleh Fearless? Pertama, jurnal pembelian dari pihak independen. Oke, jurnal pembelian aset tetap dari pihak independen. Kapan terjadinya pembelian Hanifah? 31 Desember 2000 Iya, 31 Desember 2008. Nah, jadi ingat teman-teman, untuk membuat jurnal itu harus berurutan, dimulai daripada tanggal transaksi pertama kali terjadi. Oke? Oke. Nah, baik. Apa jurnalnya? Equipment on cash. Oke, equipment on cash. Berapa dibeli oleh Fearless Hanifah? $9.000. Oke, $9.000. Good. Oke, ini adalah jurnal pertama yang terjadi pada tahun 2008. Jadi pertama kali Fearless ini membeli aset tetap, gitu ya. Dan ingat teman-teman,
pada saat membuat jurnal, ini ya, pada saat membuat jurnal harus double entry. Kenapa harus double entry? Siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa jurnal itu harus double entry? Ya, silakan Inara. Agar kita mengetahui letak debit kreditnya biar seimbang. Oke, supaya kita bisa mengetahui debit kreditnya agar seimbang. Oke, betul. Ada lagi yang ingin menambahkan? Tidak salah pencatatan. Tidak, untuk mengurangi kesalahan pencatatan. Oke, bagus. Ada lagi, silakan. Kenapa double entry? Apa? Biar balance, betul. Biar seimbang, biar balance. Ada lagi? Luca Pacioli. Luca Pacioli. Siapa yang ingat itu? Bapak akuntansi. Kata Bapak akuntansi, jurnal double entries itu harus 2 baris. Kenapa jurnal harus 2 baris? Supaya lengkap, yang masuk dan yang keluar. Oke, gitu ya. Nah sekarang, kalau kita membeli, yang masuk apa? Iya, apa? Barang. Iya, barang. Aset. Iya, equipment. Aset masuk bertambah di. Oke, kita ulang. Aset masuk bertambah di. Debit. Debit. Oke, betul. Debit. Oke. Sekarang yang keluar apa dari perusahaan? Cash ya, cash. Betul. Cash. Berarti cash berkurang di Kredit. Gitu ya. Jadi alasan kenapa jurnal itu harus double entry supaya Lengkap. Jangan kita hanya mencatat yang masuk aja, yang keluar nggak kita catat, ya kan? Oke. Baik, selanjutnya Nisa. Jurnal berikutnya. Oke, Peerless menjual kepada special food. Oh sebelumnya, ini keterangannya apa, Hanifah? Jurnal apa? Jurnal pembelian dari pihak independen. Oke, pembelian aset dari pihak ketiga atau independen. Nah, lanjut Nisa. Cash terhadap equipment. Ini pada tanggal berapa kita jurnalnya? 2x1 tanggal 31 Desember 2000x cash pada equipment dan nah iya gain on sale of equipment. Oke, nah gini teman-teman, perlu diperhatikan ya, sebelum kita membuat jurnal penjualan tentu kita harus menghitung apa? Penyusutan. Menghitung penyusutan tujuan akhirnya adalah untuk menghitung nilai buku. Oke, sekarang kita menghitung dulu nilai buku. Menghitung nilai buku. Oke, menghitung nilai buku yang pertama. Apa yang perlu kita tentukan? Ya, harga perolehan. Berapa harga perolehan? 9.000. Oke, setelah itu harusnya untuk menilai nilai buku nilai residu. Oke. Ada nilai residu? Nah, kalau tidak ada nilai residu itu kita tinggalkan ya. Langsung saja kita hitung berapa? Oke, umur manfaat. Berapa umur manfaat? 10 tahun. Oke, 10. Nah, sekarang apa yang bisa kita hitung dari informasi dua ini? Iya, beban penyusutan per berapa? 900 per tahun. Oke. Nah, sekarang apalagi yang bisa kita hitung? Nilai bukunya. Oke, untuk menghitung nilai bukunya, harga perolehan. Iya, harga perolehan dikurang. Harga perolehannya berapa tadi? 9.000. Oke, 9.000. Nah, lanjut. Dikurang akumulasi penyusutan. Iya. Berapa? 900 dikali 3. Kenapa kita kali 3?
Karena dijual setelah dia berkembang. Iya, karena aset ini dijual setelah 3 tahun bayar atau 3 tahun penyusutan. Oke, 3 tahun penyusutan. Jadi 900 kali 3 adalah 2.700. Sehingga nilai bukunya berapa? 6.300. Iya, 6.300. Ingat teman-teman, menghitung nilai buku untuk mengetahui apakah perusahaan penjual mengalami untung atau rugi. Nah, sekarang untuk mengetahui ini ada untung atau rugi, caranya harga jual, harga jualnya berapa tadi teman-teman? 7.000 dikurang Nilai bukunya 6.300. Oke. Sehingga diperoleh berapa? 700 dolar. Oke. Kita dapat untung 700 dolar. Ingat ya, menghitung nilai buku untuk mengetahui untung atau rugi. Gitu. Nah, sekarang untuk membuat jurnal yang harus dibuat oleh Fearless, caranya bagaimana? Akumulasi. Nah, ingat teman-teman, ketika kita ingin membuat jurnal, pastikan bahwa teman-teman tahu akun-akun terkait. Oke, akun-akun terkait itu bisa kita lihat di laporan keuangan. Nah, dari sini akun-akun terkait apa? Akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan. Kemudian apa? Beban penyusutan. Oke, beban penyusutan ini setiap tahun. Lanjut. Harga jual itu kita terima apa? Cash, uang, betul. 7.000 kita terima cash. Yang keluar apa? Barang ini adalah equipment. Equipment itu angkanya sama dengan harga. Mantap sekali. Sekarang yang merefleksikan kalian ini satu, tidak berbeda lagi. Seperti itu. Walaupun sebenarnya secara fisik aset tersebut sudah berpindah. Walaupun sebenarnya transaksi itu secara terpisah kalian akui gitu, tapi untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi hilangkan semuanya, balik lagi ke kondisi semula. Tidak pernah terjadi intercompany transaction, gitu ya. Oke. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita selesai untuk depreciable asset. Nah, sekarang kita latihan soal P31. Silakan dikerjakan 10 menit, nanti kita bahas bersama. Oke, sudah selesai soalnya dikerjakan? Sudah. Ada pertanyaan terkait soal-soalnya? Oke, nah untuk jawaban soal kalian nanti bisa cek ke pengerjaan yang sudah kita lakukan bersama, ya ini. Nah, bagi yang masih ragu, kalian bisa tanyakan ke ibu di biro Departemen Vokasi atau bisa chat ibu melalui WhatsApp. Oke ya? Oke. Baik, demikian pertemuan kita yang ke-13. Silahkan dibaca-baca lagi materi kita dan jangan lupa teman-teman kerjakan tugas yang sudah di-upload di iWork instruksinya. Oke, dan itu deadline pengumuman minggu depan. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak. Oke, terima kasih banyak ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan proses pembelajaran bersama mahasiswa sebagai bagian dari pernyataan diri pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Video tersebut merupakan video murni pada proses pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan pada program studi D3 Akuntansi, di mana pada perkuliahan tersebut terdapat proses delivery, mahasiswa diajak untuk memahami konsep materi, kemudian adanya diskusi interaktif dan juga pengerjaan kasus. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kemdikti Saintek, pimpinan Universitas Andalas beserta jajaran, kolega dosen dan juga mahasiswa yang turut berkontribusi dalam pembuatan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.